Mempromosikan produk. Mempromosikan suatu produk merupakan hal yang esensial dalam berbisnis, apalagi bagi pebisnis yang baru merintis. Promosi produk merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan brand awareness. Cara pebisnis dalam mempromosikan produknya sangat mempengaruhi minat calon pembeli untuk melirik dan membeli produk yang dijual. Kemudian kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu tentang promosi campuran. Promosi merupakan tindakan menginformasikan atau mengingatkan konsumen tentang produk atau merek tertentu. Promosi yang efektif harus meningkatkan permintaan akan produk dan menghasilkan tingkat penjualan yang lebih tinggi. Keempat cara promosi tersebut adalah yang pertama dengan periklanan atau advertising. Periklanan merupakan presentasi penjualan non-personal yang dikomunikasikan melalui media atau bentuk non-media untuk mempengaruhi sejumlah besar konsumen. Iklan juga merupakan salah satu alat promosi yang paling umum digunakan untuk bisnis untuk menyampaikan informasi tentang sebuah produk serta menunjukkan minat konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Beberapa contoh digital advertising yang bisa dilakukan adalah dengan membuat iklan melalui media sosial, Google Ads, atau yang lain. Dengan melalui iklan digital, Anda juga bisa mengatur agar pesan promosi dapat dijangkau oleh target pasar yang Anda inginkan. Kemudian yang kedua adalah penjualan pribadi atau personal selling. Penjualan pribadi merupakan teknik promosi di mana penjual akan mendatangi pelanggan dan berinteraksi dengan pelanggan secara langsung. Meskipun saat ini promosi dapat dilakukan melalui perangkat digital, banyak bisnis yang masih mempergunakan teknik personal selling ini. Selain digunakan untuk mendorong konsumen agar mau menggunakan produk Anda, personal selling juga dapat meningkatkan kepercayaan serta membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan potensial. Salah satu contoh personal selling dapat Anda lihat di konten kosmetik di department store. Perwakilan pihak penjual dapat memberi saran atau solusi mengenai problem yang dialami oleh pelanggan, seperti memberi saran mengenai produk yang cocok untuk kulit sensitif atau yang lainnya. Dan yang terakhir adalah hubungan masyarakat atau public relation, merupakan tindakan yang diambil dengan tujuan menciptakan atau mempertahankan citra publik yang menguntungkan. Beberapa perusahaan menggunakan salah satu metode promosi ini untuk mempromosikan produk mereka, sementara perusahaan lain menggunakan dua atau lebih. Bauran promosi yang optimal untuk mempromosikan produk tergantung pada karakteristik pasar sasaran. Berikutnya kita akan membahas tentang alasan pengiklanan. Yang pertama ada iklan perbandingan atau comparative advertising, yaitu strategi pemasaran di mana produk dan layanan dari perusahaan disajikan lebih unggul dibandingkan dengan pesaing. Umumnya brand yang menggunakan comparative advertising akan melakukan perbandingan berdasarkan nilai, kualitas, atau harga produk. Saat produk dibandingkan secara langsung, memang terkadang akan sedikit bernada negatif. Namun, hal yang satu ini juga memiliki dampak baik karena bisa menarik perhatian dari audiens. Dalam melakukan comparative advertising, jangan lupa tunjukkan keunikan yang dimiliki oleh brand. Itulah mengapa perlu dipersiapkan USP atau Unique Selling Proposition dari brand terlebih dahulu. Kemudian yang kedua ada iklan industri atau industry advertising. Iklan industri dapat merujuk pada pemasaran yang dirancang untuk memperoleh bisnis dari perusahaan manufaktur. Ini mungkin mengiklankan bahan, peralatan, atau teknologi penting yang diperlukan untuk menjaga bisnis manufaktur tetap berjalan. Iklan industri juga dapat merujuk ke iklan bisnis to bisnis apapun, meskipun tidak spesifik untuk industri manufaktur. Selanjutnya yang ketiga ada iklan kelembagaan atau institutional advertising. Adalah sebuah iklan yang dirancang untuk mempromosikan citra suatu, untuk merangsang permintaan umum untuk suatu produk, atau untuk membangun goodwill untuk suatu industri. Ketika pengiklan adalah perusahaan, istilah ini kadang-kadang disebut iklan perusahaan. Jenis iklan ini biasanya juga ditujukan untuk mengubah persepsi publik tentang perusahaan dalam kaitannya dengan masalah seperti lingkungan, keamanan produk, kesehatan, atau beberapa masalah publik. Ini adalah upaya untuk menciptakan kesadaran publik yang positif tentang perusahaan dan membedakannya dari pesaing. Kampanye iklan juga mungkin bertujuan untuk mempromosikan nama, gambar, personil, atau reputasi perusahaan, organisasi, ataupun juga industri. Dan yang terakhir adalah iklan pengingat atau reminder advertising. Iklan ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.
Yang pertama bertujuan untuk mendorong pembelian ulang barang dan jasa, lalu mengingatkan bahwa suatu produk memiliki kemungkinan akan sangat dibutuhkan dalam waktu dekat. Yang ketiga, mengingatkan pembeli di mana membeli produk tersebut. Yang keempat, menjaga kesadaran akan produk atau consumer state of mind. Yang kelima, untuk mengingatkan keberadaan produk kepada pelanggan. Yang keenam, biasanya digunakan bagi produk-produk yang telah terbukti sukses dan telah mencapai tahap mapan dalam siklus hidupnya. Pada slide ini menunjukkan masing-masing bentuk iklan. Ini juga menunjukkan apakah setiap bentuk menargetkan pasar nasional ataupun juga pasar lokal. Yang pertama adalah koran atau surat kabar. Area yang menjadi target adalah lokal. Ini adalah cara mudah untuk mencapai pasar geografis tertentu. Brisbane, Publix, dan toko lainnya sering menggunakan koran sebagai sarana periklanan. Yang kedua ada majalah. Area menjadi target adalah nasional. Karena sebagian besar majalah didistribusikan secara nasional, iklan majalah umumnya digunakan untuk produk yang didistribusikan secara nasional. Yang ketiga adalah radio. Area yang menjadi target yaitu lokal. Keuntungan dari iklan radio adalah tidak seperti majalah dan surat kabar. Ia berbicara kepada audiens. Misalnya, minuman Snapple diiklankan secara efektif melalui radio. Yang keempat adalah televisi. Area yang menjadi target adalah lokal dan nasional. Iklan dapat disiarkan secara lokal atau nasional. McDonald's, Sears, Duracell biasanya menyalakan iklan lebih dari 20 kali dalam seminggu. Banyak perusahaan yang telah membuat infomersial atau iklan yang disiarkan secara terpisah di televisi daripada di dalam acara. Lalu yang kelima ada internet. Area yang menjadi target adalah nasional internasional. Internet adalah salah satu yang paling populer adalah iklan spanduk. Toyota menemukan bahwa lebih dari 150.000 pengguna internet mengetikkan nama atau alamat mereka di sebelah iklan untuk informasi lebih lanjut. Lebih dari 5% dari pengguna tersebut membeli Toyota. Yang keenam ada email. Area yang menjadi target adalah nasional dan internasional. Misalnya Amazon.com mengirimkan promosi tentang buku tertentu kepada pelanggan yang sebelumnya telah menyatakan minatnya pada topik tersebut. Lalu yang ketujuh adalah surat langsung. Area yang menjadi target lokal dan nasional. Misalnya Ford Motor Company mengirimkan iklan ke pelanggan Ford sebelumnya. Yang ke-8 ada telemarketing. Area menjadi target adalah lokal dan nasional. Banyak perusahaan surat kabar lokal menggunakan telemarketing untuk menarik pelanggan baru. Yang ke-9 ada luar ruangan. Area menjadi target adalah lokal. Misalnya iklan Disney World dan iklan Holiday Inn Hotel muncul di papan reklame di banyak jalan raya. Yang ke-10 ada transportasi. Area yang menjadi target adalah lokal. Misalnya, iklan ini muncul di bus dan atap taksi. Dan yang terakhir ada khusus atau media khusus. Area yang menjadi target adalah lokal dan nasional. T-shirt mengiklankan berbagai macam produk dari sepatu seperti Adidas dan Nike hingga minuman ringan seperti Coca-Cola dan Pepsi. Langkah-langkah penjualan pribadi. Pertama, mencari calon pelanggan dan mengkualifikasinya. Seorang penjual yang efisiensi pertama-tama menentukan jenis konsumen yang tertarik pada produk. Misalnya jika menjual peralatan keselamatan, maka penjual akan memanggil pabrik manapun. Kedua, pra-pendekatan. Idealnya tenaga penjualan harus menjadwalkan janji temu sehingga waktu mereka digunakan secara efisien. Misalnya seorang wiraniaga industri tidak boleh membuat janji temu di dalam minggu yang sama. Ketiga, presentasi dan demonstrasi. Presentasi penjualan secara umum menggambarkan penggunaan setiap produk, harga, dan keunggulan dibanding produk pesaing. Keempat, mengatasi keberatan. Tenaga penjual harus mengantisipasi pertanyaan umum dan menanggapi jika ada komplain dari konsumen. Kelima, penutupan. Tenaga penjual suka menutup penjualan dengan cepat, sehingga mereka mungkin menawarkan beberapa insentif untuk segera membeli, seperti potongan harga. Keenam, tindak lanjut dan pemeliharaan. Kunci keberhasilan penjualan jangka panjang adalah perhatian yang diberikan kepada pembeli setelah penjualan dilakukan. Tenaga penjualan juga harus menindaklanjuti pelanggan potensial yang tidak membeli produk setelah presentasi penjualan. Strategi promosi. Rabat yaitu perusahaan mengirimkan pengembalian dana langsung ke konsumen setelah produk dibeli. Misalnya aksesoris komputer biasanya menggunakan potongan harga. Kupon. Produk dijual dengan harga diskon kepada konsumen dengan kupon. Misalnya produk kebutuhan sehari-hari biasanya dijual atau mendapatkan potongan harga dengan menggunakan kupon.
Pajangan, produk ditempatkan di area yang menonjol di toko, misalnya kacamata hitam membutuhkan tampilan yang khusus. Pengambilan sampel, sampel produk gratis dibagikan kepada konsumen, misalnya memberikan sampel makanan untuk dicicipi konsumen. Premi, hadiah diberikan secara cuma-cuma kepada konsumen yang membeli produk tertentu, misalnya majalah sport menawarkan DVD olahraga gratis kepada pelanggan baru. Hubungan masyarakat, rilis berita adalah pengumuman tertulis singkat tentang perusahaan yang diberikan oleh perusahaan itu kepada media. Ini memungkinkan perusahaan untuk memperbarui publik tentang produk atau operasinya. Misalnya Badan Amal sering menggunakan rilis berita untuk menginformasikan publik tentang acara baru. Acara khusus, beberapa perusahaan mensponsori acara khusus seperti perlombaan. Produser Budweiser mendukung banyak maraton dan festival yang mempromosikan namanya. Konferensi pers adalah pengumuman lisan tentang perusahaan yang diberikan oleh perusahaan itu kepada media. Seperti rilis berita, konferensi pers mungkin dimaksudkan untuk meningkatkan citra perusahaan atau untuk menghilangkan efek buruk yang disebabkan oleh rumor palsu. Metode promosi. Metode promosi ini terdiri dari beberapa metode. Yang pertama ada metode advertising. Metode advertising atau iklan adalah presentasi atau promosi berbayar untuk sebuah barang atau jasa. Seiring dengan perkembangannya teknologi dan internet, advertising atau iklan ini juga bisa dilakukan secara digital. Misalnya, seperti membuat iklan melalui media sosial di YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya. Selain itu juga bisa melalui Google Ads dan yang lainnya. Yang kedua, ada public relation. Public relation perlu dilakukan karena dapat mempengaruhi cara pelanggan ketika menilai produk atau brand. Biasanya perusahaan akan berusaha mendapatkan image positif dengan menarik perhatian target market dengan memberitakan aktivitas perusahaan atau aktivitas lainnya yang berkaitan dengan pelanggan. Contohnya yaitu seperti mengadakan acara khusus, mensponsori kegiatan amal, seminar, dan yang lain-lainnya. Yang ketiga yaitu ada direct marketing atau pemasaran langsung. Direct marketing atau pemasaran langsung adalah bagaimana Anda melahirkan suatu kontak langsung dengan pelanggan dan pelanggan potensial Anda dalam melakukan kampanye iklan layanan atau produk. Salah satu contohnya yaitu dalam melakukan email marketing, penjualan pribadi, memberikan katalog secara langsung, dan lain sebagainya. Yang keempat ada personal selling, yaitu merupakan teknik promosi di mana penjual akan mendatangi pelanggan dan berinteraksi dengan pelanggan secara langsung. Selain digunakan untuk mendorong konsumen agar mau menggunakan produk Anda, personal selling juga dapat meningkatkan kepercayaan serta membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan potensial. Di sisi lain, melakukan komunikasi langsung ini, tim penjualan juga dapat menerima input atau feedback langsung dari pihak konsumen yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan. Dan yang terakhir yaitu ada sales promotion, yaitu merupakan insentif jangka pendek yang dilakukan oleh pihak penjual agar pelanggan segera melakukan pembelian produk. Dengan teknik ini, biasanya dapat menimbulkan rasa urgensi sehingga konsumen akan segera membeli produk Anda. Contohnya yaitu dengan memberikan potongan harga atau diskon, dan ada juga loyalty reward, kupon, giveaway, bonus, dan lain-lainnya. Sebagian besar bisnis akan memberikan sales pada waktu atau momen tertentu. Contohnya seperti ketika di akhir tahun, Lebaran, atau di Idul Fitri dan Natal. Materi selanjutnya yaitu ada target market. Target market ini terdiri dari dua, yaitu ada pull strategi dan push strategi. Yang dimana pull strategi yaitu tujuannya untuk membuat pelanggan mendatangi merek. Taktik penjual umumnya yang biasa digunakan yaitu melalui promosi media massa, word of mouth terarah, dan penjualan melalui iklan. Salah satu contohnya adalah pemasaran mainan anak-anak. Pada tahap pertama, perusahaan mengiklankan produk tersebut yang selanjutnya anak-anak dan orang tua melihat iklan tersebut dan ingin membeli mainan. Begitu permintaan meningkat, pengecer mulai berusaha merebut pangsa pasar produk di toko. Sementara itu, perusahaan telah berhasil menarik pelanggan mereka. Yang kedua, ada push strategi, yaitu strategi promosi yang digunakan oleh pasar agar merek atau produk yang dikelolanya sampai ke pelanggan. Taktik umum yang biasanya dilakukan yaitu menjual barang dagangan secara langsung kepada pelanggan melalui showroom perusahaan dan bernegosiasi dengan pengecer untuk menjual produk mereka, atau mengatur
point of sale. Salah satu contoh dari push marketing ini atau push strategi ini adalah dilihat dari department store yang menjual parfum atau pendekatan yang dilakukan tenaga penjual obat-obatan kepada dokter, yaitu dengan menawarkan intensi penjualan ke department store untuk mendorong produk-produknya ke pelanggan. Anggaran promosi adalah jumlah dana yang telah disisihkan untuk membayar semua metode promosi selama periode tertentu. Anggaran promosi bervariasi secara substansial di seluruh perusahaan dan bahkan dapat bervariasi untuk setiap lini produk perusahaan dari waktu ke waktu. Anggaran promosi untuk produk tertentu dipengaruhi oleh karakteristik berikut. Yang pertama, siklus hidup produk. Produk yang baru saja diperkenalkan ke pasar akan membutuhkan lebih banyak promosi untuk memberitahu pelanggan tentang produk tersebut. Produk yang sedang dalam fase pertumbuhan dipromosikan untuk menginformasikan dan mengingatkan pelanggan. Produk dalam fase jatuh tempo atau penurunan siklus hidup mungkin tidak memerlukan banyak promosi. Promosi biasanya digunakan untuk fase yang berbeda dari siklus hidup ditampilkan pada pemeran di slide ini. Perusahaan yang merevisi produk mereka dalam upaya untuk memperpanjang siklus hidup dapat menggunakan sejumlah besar promosi bahkan dalam fase kedewasaan. Lalu ada persaingan. Persaingan perusahaan yang pesaingnya sering beriklan mungkin merasa terdorong untuk mencocokkan iklan mereka dengan kampanye promosinya sendiri. Ini adalah strategi defensif. Seperti yang diilustrasikan, perusahaan dapat menggunakan iklan tidak hanya sebagai strategi agresif untuk meningkatkan pangsa pasar, tetapi juga sebagai strategi defensif untuk mempertahankan pangsa pasar yang ada. Lalu kondisi ekonomi. Perusahaan merespon dengan cara yang berbeda terhadap kondisi ekonomi yang menguntungkan. Beberapa perusahaan mungkin meningkatkan promosi mereka karena mereka mampu membayarnya dengan lebih baik. Lainnya akan mengharapkan ekonomi yang kuat untuk membawa produk mereka. Dalam ekonomi yang stagnan, perusahaan mungkin berusaha untuk mempromosikan produk mereka dalam upaya untuk mempertahankan permintaan. Promosi dan performa. Keputusan perusahaan mengenai konsep promosi yang dirangkum dalam slide ini mempengaruhi kinerjanya. Keputusan promosi perusahaan mengenai bauran promosi dapat memiliki pengaruh besar pada ukuran pasar yang dijangkau dan oleh karena itu dapat mempengaruhi pendapatannya. Keputusan ini juga mempengaruhi biaya perusahaan yang terkait dengan promosi. Jenis iklan tertentu yang digunakan oleh perusahaan mempengaruhi permintaan akan produknya dan biaya iklan yang dikeluarkan. Keputusan mengenai penjualan pribadi dan hubungan masyarakat perusahaan juga mempengaruhi permintaan akan produknya.